Para Jaggers pun membawa tunggangan mereka, melaju dengan gesit bersamaan dengan semangat mereka yang tumbuh subur dalam diri masing-masing. Wave, Kurome yang biasanya bertengkar, saat itu memiliki satu misi dan tekad untuk menghancurkan Night Raid. Dan Balls pun juga ikut dalam rombongan mereka memburu Akame. Dalam perjalanannya, mereka terhenti saat melihat ada sebuah patung yang aneh. Dan dengan terpaksa, mereka turun dari tunggangan masing-masing dan memeriksanya. Mine yang telah lama mengawasi mereka menargetkan Pumpkin tepat menjadikan Kurome sebagai sasaran pertama. Duar! Laser yang dahsyat telah melesat. Namun hebatnya Kurome berhasil menghindarinya. Susanoo meneruskan serangan berikutnya dengan merubah diri dari samaran patung dan melontarkan wave jauh ke atas langit. Dan setelahnya muncullah bos Najenda bersama anggota lengkap berkumpul menghadapi Balls dan Kurome, karena mereka berdualah incaran utamanya. Balls yang selalu merasa bersalah atas pekerjaannya terdahulu karena telah membakar banyak orang membuatnya pasrah telah menjadikannya sebagai incaran utama Night Raid. Dan saat yang paling menegangkan adalah saat di mana Kurome dan Akame bertemu. Mereka yang merindukan satu sama lain membuat Kurome tak membuang-buang kesempatan dan waktunya. Dia langsung mengangkat salah satu tangannya dan mengaktifkan Yatsufusa. Sinarnya memancar di ujung jarinya, pertanda pengaktifan Yatsufusa berhasil. Kekuatannya menggetarkan tanah yang mereka pijak, diiringi dengan keluarnya beberapa makhluk kegelapan dari dalamnya. Yatsufusanya saat ini telah berkembang sangat pesat, bahkan kini Kurome telah dapat menghidupkan mayat untuk menjadi boneka dan bertempur untuknya. Kurome juga telah menghidupkan kembali monster raksasa yang sangat berbahaya, Destagol. Dengan ini, pertarungan antara pengguna senjata kerajaan telah dimulai. Pertempuran antara pengguna senjata kerajaan akan dimulai. Kurome dan Balls dihadapkan dengan seluruh anggota Night Raid yang memang berencana memburunya. Langit yang memancarkan kecerahannya tak mampu mengusik kegelapan yang mengiringi Jaggers. Kurome telah mengaktifkan Yatsufusa miliknya dengan menghidupkan 8 mayat dan mengendalikannya. Dan juga Destagol yang merupakan monster berbahaya dengan tingkat super yang berada di bawah kuasanya. Itu semua tak membuat Akame gusar. Dia justru yang paling pertama bersemangat untuk menyerang Kurome. Namun justru itulah Akame nampak ceroboh dan egois. Kurome yang menggunakan mayat Natala, teman dekatnya untuk menghadang serangan Akame, membuatnya linglung sejenak. Dan untuk membantunya, Balls mengeluarkan jurus Magma Drive. Tatsumi dengan zirahnya secara sigap menangkap Akame dan membawanya menjauh. Tatsumi mengingatkan agar Akame tak lagi menyerang sendirian. Melihat kegelisahan Akame, Kurome memerintahkan Destagol untuk menyerangnya. Dan lagi-lagi, para Night Raid bersatu untuk menyelamatkan satu sama lain dari serangan dahsyat itu. Serangan luar biasa yang ditembakkan oleh monster super itu membuat permukaan tanah berubah. Mine yang masih dalam persembunyiannya sedikit mengagumi kekuatan monster super tersebut. Sementara Lubok telah memasang jaring-jaringnya di sekitar pertempuran. Dan untuk memberi semangat pada dirinya sendiri, dia berjanji akan menyampaikan perasaannya kepada Najenda yang telah lama ia simpan begitu misi ini selesai. Destagol berhasil membuat Najenda mencemaskan serangan berikutnya. Namun dengan rasa percaya diri dan multi-talent yang dimilikinya, Susanoo meyakinkannya bahwa dia sanggup mengatasi monster itu sendirian. Rupanya dia bukanlah salah satunya monster yang paling berbahaya yang dapat berada di bawah kendali Kurome. Satu persatu dia keluarkan untuk menyerang masing-masing anggota Night Raid. Tatsumi nampak kewalahan dengan serangan boneka-boneka Kurome. Sama halnya dengan Leone yang bahkan terkena serangan Kurome saat ia fokus dengan Rokugo. Bos pun turut membantu Leone yang hampir saja gegabah melakukan serangan balasan seorang diri kepada Kurome. Sepertinya boneka Kurome itu berhasil menyibukkan beberapa Night Raid. Namun dia mungkin lupa bahwa ada beberapa di antaranya tengah bersembunyi dan bersiap mengeluarkan serangannya. Di sisi lain, Jenderal Esdet yang satu tim dengan Seryu dan Ran merasakan kejanggalan karena tak juga menemukan keberadaan Najenda. Namun kuda yang ditungganginya tetap berderap melaju kencang dan seketika terhenti oleh hadangan beberapa bandit. Jebakan Najenda berhasil dan dugaan Esdet pun benar.
Bandit-bandit itu menghadangnya memang bukanlah suatu kebetulan. Najenda, rekan lamanya, telah menginformasikan kedatangannya di kawasan tersebut. Para bandit itu memang sangat menginginkan Esdet untuk mati di tangannya. Atas perintah Najenda, Leone menghampiri Akame dan membantunya menghadapi Balls yang juga mendapatkan perlindungan dari salah satu boneka Kurome. Sementara bos yang telah lama tak melakukan pertarungan menghadapi Rokugo seorang diri. Dia yang telah memahami gaya pertarungan lawan tak membuatnya kewalahan. Namun Najenda lupa, dia hanyalah boneka Kurome yang bahkan tak mempunyai nyawa. Sehingga luka apapun yang mengenainya tetap akan bergerak dan menyerangnya. Najenda pun bergegas mencari keberadaan Kurome. Begitu dia menyadari bahwa memang dia harus mengalahkannya terlebih dahulu. Sedangkan Chelsea yang tengah bersembunyi sedikit membantu Tatsumi. Dia berubah menjadi teman dekat Hunter. Dan benar saja, Hunter teralihkan dan menghentikan serangannya. Saat Chelsea menyuntikkan sesuatu di otaknya, Tatsumi dengan pedangnya memotong tubuh Hunter jadi dua. Chelsea berlari dan menyisakan apeman untuk Tatsumi. Dia merasa berdebar dan mulai menyukai Tatsumi. Kurome dengan boneka-bonekanya cukup membuat para Night Raid kewalahan. Mine yang juga beranjak dari tempatnya mengintai, tertangkap oleh boneka Kurome yang terakhir, Kaiser Frog. Setelah melilitnya, Frog menelannya hidup-hidup. Susanoo yang telah mendapatkan izin untuk menggunakan teknik andalannya untuk menghadapi Destagol telah mengaktifkan jurus Manifestasi Magatama, di mana dia akan menyerap kekuatan tuannya yaitu Najenda dan akan diubah menjadi kekuatan yang super dahsyat. Namun jurus itu hanya bisa digunakan 3 kali, atau selebihnya akan membuat tuannya mati. Jurus itu telah berhasil membuat Destagol luluh lantah bersama bebatuan di dataran tempatnya berpijak. Dan dengan kekuatannya, Mine tak dapat dikalahkan dengan cara seperti itu. Dia menghancurkan seluruh organnya dan meledakkan dinding tubuhnya. Kini Mine dapat membantu Tatsumi, namun setelah Destagol berhasil ditaklukkan, Najenda bersama Susanoo juga bergegas menemui Kurome. Dan di situ dia memahami bahwa beberapa bonekanya telah mati untuk yang kedua kalinya. Bahkan Balls pun kini telah kehilangan pelindungnya, Walls, karena telah berhasil dihancurkan oleh Akame. Leone menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Balls. Yang tak terduga adalah di sekitar Balls ada senjata yang tersembunyi dan berhasil memotong lengan Leone. Namun itu tak membuatnya mengurungkan niat untuk menyerang Balls dan menghancurkan senjata miliknya. Balls yang kini tak lagi dapat menggunakan senjata kerajaannya memutuskan untuk menghancurkan diri bersama senjatanya. Balls yang memutuskan untuk meledakkan diri mengeluarkan getaran yang sangat luar biasa. Gumpalan api diiringi asap yang mengepul menyelimuti sekelilingnya. Gempa yang hebat itu juga menggetarkan lokasi di mana Kurome menghadapi para Night Raid yang lain. Kurome bersembunyi di balik keruntuhan. Dia menyadari bahwa ledakan tersebut berasal dari Balls yang sudah berhasil dikalahkan. Asap putih perlahan memudar. Leone melepaskan pelukannya dan memastikan Akame baik-baik saja. Namun dirinya justru tidak menyadari bahwa kekuatannya melemah. Dengan hilangnya lengan dan banyaknya darah yang mengucur membuatnya tak sadarkan diri. Hal yang mengejutkan adalah Balls yang ternyata masih bisa menyelamatkan diri dengan ledakan itu, menetapkan hati dan bertekad untuk membalaskan dendam Walls. Dan seketika Balls teringat akan kenangan, di mana para Jaggers yang sedang bersenda gurau. Dirinya yang kini tak lagi memiliki senjata kerajaan serta telah gagal dalam menyelesaikan tugas, membuat langkahnya berat dan terhenti. Namun lamunannya terusik oleh seorang gadis kecil yang tengah menangis di bawah naungan pohon yang rindang. Gadis yang memiliki paras sangat cantik dan menggemaskan terlihat kesakitan. Dan Balls yang juga memiliki anak dengan mudah membuat gadis itu terdiam dan kembali tersenyum. Balls pun memeluknya. Dan seret,
jarum tajam mengenai lehernya. Gadis manis yang ternyata adalah jelmaan dari Chelsea dan berhasil benar-benar membuat Balls kehilangan nyawanya. Tak lama dari itu, Lubok menemuinya dan mengajaknya kembali ke markas. Akan tetapi, Chelsea lebih memilih mengejar Kurome dan meminta Lubok untuk segera kembali ke markas dan mengirimkan bala bantuan untuk membantunya. Sementara Kurome sedang beristirahat setelah kelelahan mengeluarkan jurus-jurusnya. Rasa lelah yang juga kerinduan yang bergejolak karena baru saja bertemu dengan kakaknya membuatnya teringat masa lalu di mana Akame selalu melindunginya. Begitu pula sebaliknya, Kurome pun dengan sekuat tenaga akan menyelamatkan Akame pada saat mereka dihadapkan dengan ujian untuk menjadi pasukan pembunuh. Ujian demi ujian dilalui bersama-sama. Tak satu pun mereka mengalami kekalahan. Hingga pada akhirnya mereka berdua harus dipisahkan secara paksa oleh keadaan setelah 7 calon pembunuh unggul terpilih. Energi yang terkuras, rasa lelah serta lamunannya barusan juga membuatnya merasakan kegelisahan yang sangat dalam. Di sisi lain, para Night Raid telah tiba di markasnya. Leone yang mengalami luka yang cukup serius ternyata cukup mengejutkan dengan kemampuannya yang dapat meregenerasi secara cepat. Dan tak hanya itu, dia juga ternyata memiliki kemampuan menyambung anggota tubuhnya yang terlepas, yang diberi nama Singa yang tak pernah mati. Begitu juga dengan Lubok. Beberapa saat kemudian, Lubok memasuki markas dan dengan nafas terengah-engah, dia menyampaikan bahwa Chelsea sedang berusaha mengejar Kurome sendirian. Dan dia diminta dikirimkan 2 orang sebagai bala bantuan. Canda dan tawa tak lagi terdengar. Kini mereka menjadi khawatir dengan kondisi Chelsea. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh Chelsea juga ada benarnya. Dengan membunuh Kurome sebelum dia bertemu dengan Esdet. Seperti biasa, semangat yang menggebu berada dalam diri Tatsumi dan juga Akame. Dan mereka pun bersiap mencarinya. Kurome yang masih beristirahat dan menghabiskan kuenya merasakan ketidakmampuannya apabila harus mengumpulkan lagi mayat-mayat sebagai pengganti beberapa bonekanya yang telah memusnah. Balls yang adalah jelmaan Chelsea telah menemuinya. Dan di tempat yang berbeda, Najenda telah memutuskan bahwa Akame dan Tatsumi menyusulnya, meskipun keadaannya juga belum pulih sempurna. Chelsea benar-benar berhati-hati dalam setiap gerakannya, dan ternyata Kurome memiliki luka yang dalam. Sehingga dia jatuh dan inilah kesempatan itu. Chelsea menggunakan jarumnya kembali dan sayonara. Kurome pun memejamkan matanya. Chelsea yang termakan ucapannya sendiri kini menjadi lebih naif dari sebelumnya. Dia teringat bagaimana pada akhirnya dia menjadi seorang pembunuh. Chelsea yang merupakan salah satu murid terbaik dan selalu mendapatkan nilai yang bagus sehingga dapat dengan mudah mendapatkan kenaikan pangkat. Namun kebobrokan di kota itu membuatnya tak tahan lagi. Korupsi dan pembunuhan di mana-mana. Hingga pada akhirnya dia menemukan senjata kerajaan, Gaia Foundation, yang seakan-akan menariknya untuk menggunakannya. Dan dengan senjata itu, dia membunuh tuan tanah yang kejam. Ternyata apa yang dia lakukan membuat orang lain senang dan merasa lebih aman. Sejak saat itu, dia bertekad untuk selalu menggunakan kekuatan itu dengan sebaik-baiknya. Rupanya Chelsea terlalu percaya diri. Kurome yang memiliki kemampuan jauh di atas batas nalar bangkit dari kematiannya. Seketika dia menggunakan Yatsufusanya dan berhasil menghentikan Chelsea saat hendak melarikan diri. Meskipun dirinya sendiri tak dapat lagi menggerakkan tubuhnya. Chelsea kini kesulitan menghadapi bonekanya. Natala dan Doya berhasil mengakhiri kisahnya. Sekian dulu ya teman-teman, jangan lewatkan keseruan kelanjutan kisah selanjutnya, yang pasti lebih seru lagi dari part yang ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa like, komen, dan share-nya untuk teman-teman di sekitar kamu. Dan jangan lupa pula klik tombol subscribe-nya agar gak ketinggalan pada video-video berikutnya. Bye-bye!